Halo guys, welcome back. Jadi di video kali ini akan berbeda dengan video gua sebelumnya, yang mana di video ini gua akan coba untuk sekali record. Jadi gua nggak nge-record berulang-ulang kali dan juga gua nggak mengedit sebanyak yang video gua sebelum-sebelumnya. Karena di sini gua akan ngebahas tentang event yang lagi hangat-hangatnya, yaitu event Fusion The Cowardly Lion. Jadi tolong dimaklumin kalau misalnya nantinya di depan gue bakalan banyak salah ngomong seperti barusan atau bahkan gue salah ngejelasin. Karena ini gue mencoba untuk, memberanikan diri untuk ngomong langsung tanpa harus diedit-edit. Nah, jadi, video kali ini gue akan ngebahas tentang The Cowardly Lion, akan tapi yang gue bahas ini bukan tentang, champion-nya atau set-setnya ataupun, skill-skill-nya. Akan tapi yang gue akan bahas itu gimana cara memaksimalkan, event fusion The Cowardly Lion ini, dengan menggunakan energi atau silver yang secukupnya. Oke, jadi seperti yang kita tahu, eee, event ini telah dimulai dari 19 Agustus, yaitu tadi maghrib, kemarin malam, sampai dengan 2 September, yaitu Rabu depan dan depannya lagi, sekitar 2 minggu berarti. Nah, di event ini kita akan mendapatkan total sebanyak 500 fragmen, yaitu 200 dari turnamen, 100 dari ekstra fragmen. Ekstra fragmen ini kita bisa dapetin dengan kita menang turnamen menjadi juara satu atau juara duanya. Kita akan mendapatkan fragmen yang lebih ketika kita juara satu atau juara 2, tapi nggak di semua turnamen, di turnamen-turnamen tertentu aja. Lalu setelah itu ada event mendapatkan 200 fragmen, jadi ditotalin sekitar 500 fragmen. Nah, kalau kalian pas-pasan resource-nya atau tabungannya, biasanya kita akan menghilangkan ekstra fragmen di sini. Jadi, kita akan mendapatkan fragmen yang pas, yaitu 400 fragmen. Oke, kita mulai langsung ke bahas event-nya. Yang pertama yang udah mulai dari tadi malam ada 2, yaitu Dragon Tournament dan Gear Enhancement Event. Nah, seperti yang kita tahu di Gear Enhancement Event ini nggak ada triknya ya, melainkan ini, terserah kalian, kalian bisa langsung mulai dari tadi malam atau bahkan sekarang, atau nanti siang, atau bahkan besok. Jadi di sini tidak ada triknya, cuman yang perlu diperhatikan di sini kalian membutuhkan berapa banyak silver sih untuk, mencapai 25 fragmen ini. Nah, dari yang gua hitung-hitung, yang kalian butuhkan adalah 14 equipment, antara itu artefak ataupun itu aksesoris bintang 6 yang kita upgrade ke level 16. Nah, jadi, kita asumsikan satu artefaknya atau aksesorisnya itu untuk mencapai ke level 16 kita upgrade itu sebanyak, 2.000.000 silver. Kita anggap 2.000.000 silver ya, mungkin ada yang lebih atau ada yang kurang, cuman kita pasin sebagai, 2.000.000 silver aja. Jadi dalam satu, event gear enhancement ini kalian kurang lebih membutuhkan 28 juta silver. M di sini adalah million bahasa Inggris, jadi juta. Nah, di sini kalian membutuhkan 28 juta silver untuk memenuhi event gear enhancement. Nah, lalu kita lanjut ke Dragon Tournament. Kebanyakan dari kita mungkin akan mulai dari tadi malam, mencari poin untuk mendapatkan fragmen dari tadi malam. Padahal sebenarnya ada cara yang lebih efektif, yaitu kita menunggu sampai tanggal 20 Agustus, yaitu hari ini, nanti sore di jam 4 kalau nggak salah ya, berbarengan dengan Gear Hunter event yang pertama dimulai. Kenapa harus kayak gitu? Semisal kalian membutuhkan, semisal kalian cuma mempunyai resource yang pas-pasan, tapi ingin ikut event ini, jadi yang gua saranin itu adalah kalian nunggu di hari ini nanti sore, baru kalian push Dragon Turnamen di sini. Kenapa? Jadi ketika kalian, mengambil atau poin Dragon Turnamen sampai mendapatkan 25 fragmen ini, kalian bisa berbarengan dengan Gear Hunters event pertama di sini. Jadi ketika kalian mendapatkan artefak atau, aksesoris dari Dragon Turnamen, kalian juga akan mendapatkan poin di Gear Hunters event pertama.
Jadi kalian, mendapatkan poin yang tinggi di Dragon Turnamen dan juga di Gear Hunter Event kalian akan mendapatkan poin. Tapi kalau misalnya kurang tinggal kalian tambahin aja di sini sedikit. Tapi sih kalau menurut gua ini pas-pasan lah ya. Dan, berapa energi Bang yang dibutuhin buat ikutin Dragon Turnamen ini? Oke, untuk energi yang gua hitung-hitung, kalian membutuhkan kurang lebih 2.240 energi di setiap turnamen. Jadi itu bukan cuman di, turnamen Dragon doang, tapi itu juga berlaku untuk di Fire Knight Turnamen dan juga Ice Golem Turnamen dan Spider Turnamen di sini. Jadi 4 event ini 4 turnamen di sini kalian membutuhkan masing-masing 2.240, 2.240 energi. Di sini 2.240, di sini juga 2.240, dan di sini juga 2.240. Jadi jadi kalau ditotalin, di event fusion ini kalian membutuhkan energi kurang lebih 2.240 dikali 4. Kalau gue hitung kurang lebih menjadi total energi yang kalian pakai adalah 8.960 secara keseluruhan. Mungkin kalau misalnya ada yang kurang-kurang, misalnya ternyata, "Oh, gue udah ngerjain turnamen ini, tapi belum memenuhi Gear Hunters event," ya mungkin kalian butuh sedikit-sedikit lah. Jadi ini masih kurang lebih ya, semua angka yang di sini baik itu dari turnamen ataupun di Gear Hunters event atau Gear Enhancement ini kurang lebih, bukan semuanya pasti segitu. Jadi kurang lebih 8.960 energi yang kalian pakai untuk di event fusion kali ini. Lalu lanjut, setelah kita bahas ke Gear Enhancement event yang pertama, kita lanjut ke, di tanggal 21 Agustus, yaitu Champion Chess Tournament, yang di mana kita di sini akan mendapatkan 25 fragmen yang pasti. Jadi semisal di poin 2000 semua orang akan mendapatkan 25 fragmen. Dan itu pasti semua orang mendapatkan 25 fragmen itu, dan 50 plus ini itu hanya untuk biasanya juara satu dan juara 2 di turnamen tersebut. Mereka akan mendapatkan, fragmen lebih yaitu kalau nggak 25 ya 50 fragmen. Nah, kalau yang mempunyai, resource pas-pasan biasanya nggak mengambil 50 ini. Jadi kita asumsikan yang 50 ini kita nggak pakai, kita cuma ngambil 25 di sini. Oke, lanjut ke Fire Knight Turnamen. Di Fire Knight Turnamen ini sama seperti Dragon Turnamen, membutuhkan 2.240, energi. Oh iya, ini gue lupa jelasin, 2.240 ini dari mana, Bang? Jadi 2.240 ini, itu dengan persyaratan kalian mengerjakan semua stage, baik itu Dragon, atau Fire Knight, atau Ice Golem, atau Spider, itu di stage 20. Kalau di bawah stage 20 kemungkinan poin kalian itu lebih kecil dan juga energi yang kalian butuhkan itu lebih banyak. Jadi semua ini itu di level stage 20 di masing-masing, turnamennya. Kenapa di stage 20? Karena di stage 20 itu kalian hanya bisa mendapatkan seminimal-minimalnya, artefak atau aksesoris bintang 5. Bisa kita lihat, bisa kita cek di sini, eee, di dungeon, misal di Ice Golem. Ice Golem di level 20 kalian akan mendapatkan seminimal-minimalnya bintang 5 dan maksimal bintang 6. Jadi poin yang kalian dapatkan itu, jauh lebih tinggi dibanding dengan di bawah stage 20. Dan itu berlaku juga untuk di Spider, di dan juga di Fire Knight juga sama di stage 20 juga, dan Dragon Lair juga sama juga di stage 20. Jadi semuanya ini dikerjakan di stage 20 dan kemungkinan yang diperlukan 2.240 energi. Oke, itu akan dimulai dari tanggal 22 Agustus yaitu hari Sabtu sore sampai dengan Tuesday yaitu Selasa, tanggal 25 Agustus sore juga. Lanjut kita ke Champion Training Event, yang di mana di sini kita disuruh untuk meng-upgrade, skill atau level atau rank dari champion-champion kita. Dan di sini, gua nggak bisa ngepastiin atau ngebocorin berapa banyaknya, karena itu tergantung dengan, champion-champion kalian yang kalian punya.
bisa jadi kalian punya mythic atau legendary yang banyak, itu akan berbeda dengan orang-orang yang meng-upgrade, rare atau epic. Jadi di sini gua nggak akan ngebahas banyak, yang jelas di sini kalian akan diminta untuk meng-upgrade, champion-champion kalian. Dan biasanya di champion training event ini kalian, eee ketika meng-upgrade skill itu dihitung sebagai poin dari event. Akan tapi di champion training turnamen beda ya, yang di sini event, di sini turnamen. Nah, kalau misalnya di event ini, menggunakan tom atau buku itu dihitung sebagai poin, sedangkan di turnamen menggunakan, buku atau tom meng-upgrade skill itu tidak dihitung sebagai poin. Jadi kalau kalian punya buku ketika ternyata di event ini, ada buat meng-upgrade skill, kalian gunakan buku kalian di situ semua. Jadi kalian habisan di sini, sehingga di champion training turnamen nanti, kalian tuh nggak butuh, meng-upgrade skill lagi, melainkan meng-upgrade, level dan rank champion-champion kalian. Oke, lanjut ke event selanjutnya yaitu Classic Arena Takedown. Di sini, nggak ada apa ya, trik-triknya ya, karena di sini cukup simpel, di mana kita disuruh untuk menyerang arena, klasik arena seperti biasa, dan ini gua nggak akan bahas panjang, ya mungkin kalian tinggal login, terus juga, menyerang musuh yang kalian bisa, terus refresh, serang lagi, logout. Entar kalian gabut, ulangin lagi kayak gitu. Jadi di sini nggak ada trik-trik khusus lah. Lanjut ke, event selanjutnya yaitu Gear Enhancement event kedua. Nah, di sini sama seperti yang pertama tadi, kalian di sini nggak ada trik, cuman yang perlu diketahui kalian membutuhkan 28 juta silver untuk meng-upgrade, 14 14 artefak atau aksesoris bintang 6. Kurang lebih ya, bukan pasti 28. Lanjut ke event selanjutnya, Gear Hunters Event. Nah, di sini kita ada triknya lagi nih. Sama seperti sebelumnya, di Dragon Turnamen ini, bedanya adalah Dragon Turnamen ini yang mulai duluan di pertama. Jadi kita harus menunggu Gear Hunter Event yang pertama. Akan tapi di Gear Hunter Event kedua ini justru kita yang malah menunggu Ice Golem. Jadi, kita jangan mulai dulu di awal sini, di awal garis merah ini, di awal garis merah di sini, kalian jangan mulai terlebih dahulu, yaitu tanggal 25 Agustus, itu jangan dimulai dulu untuk mencari, gear atau artefak dan aksesoris, akan tapi kalian tunggu sampai 26 Agustus, yaitu tepatnya sore di jam 4 mungkin ya, di jam 4 berbarengan dengan Ice Golem turnamen. Kenapa harus gitu? Ya, sama seperti sebelumnya, supaya menghemat energi kalian apabila, energi kalian pas-pasan. Jadi ketika di hari Rabu sore di tanggal 26 Agustus, baru kalian menggunakan energi kalian untuk, mencari artefak atau aksesoris sebanyak mungkin di Ice Golem ini, di Ice Golem. Jadi, ketika kalian mengerjakan Ice Golem turnamen, kalian juga sekaligus, mengambil poin di Gear Hunters event yang kedua ini. Jadi menghemat energi. Berapa banyak energinya? Kurang lebih 2.240 seperti yang tadi gue bilang, dengan syarat di stage 20. Terus lanjut ke, event selanjutnya yaitu Champion Training Turnamen. Seperti yang tadi gue jelaskan, mungkin di sini kalian akan, tidak ketika kalian meng-upgrade skill di sini tidak akan kepakai, tidak akan kehitung sebagai poin. Kan tapi yang dihitung sebagai poin adalah meng-upgrade rank dan juga meng-upgrade, level. Jadi sebanyak mungkin kalian gunakan di sini untuk meng-upgrade rank dan level champion-champion kalian. Dan juga berbarengan dengan event Summon Rush. Nah, Summon Rush ini ketika kalian mencapai poin contohnya semisal 2000, kalian akan mendapatkan 25 fragmen yang pasti. Jadi semua orang bakalan mendapatkan 25 fragmen di poin 2000. Nah, 50 ini sama seperti yang tadi di, Champion Chess Turnamen. Di 50 ini kalian tidak akan mendapatkan semuanya, melainkan cuman di juara satu dan juara 2-nya.
Nah, kita asumsikan kita ini player F2P yang pas-pasan lah. Jadi 50 ini kita nggak ambil, gitu. Jadi fokus ke 25-nya aja. Lanjut ke event selanjutnya, yaitu Spider Tournament. Nah, di Spider Tournament ini sama seperti Ice Golem tadi dan juga Dragon Tournament, jangan memulai dulu di tanggal 29 Agustus, yaitu di hari Sabtu. Tunggu sampai di hari Minggu 30 Agustus yang akan berbarengan dengan event Gear Hunters event yang ketiga. Kita disuruh untuk mencari gear atau artefak dan aksesoris sebanyak mungkin dan kita akan mengambilnya itu dari Spider Tournament. Jadi ketika kita mengambil dari Spider Tournament, eee, di tanggal 30 Agustus ini, kita akan juga mendapatkan poin di, Gear Hunters event yang ketiga. Jadi, menghemat energi kalian dan berapa energi yang dipakai kurang lebih 2.240 juga, sama. Dan, event yang selanjutnya adalah Gear Enhancement Event. Jadi Gear Enhancement Event ini akan ada 3 kali. Jadi, kalian akan mengupgrade apa namanya, artefak dan aksesoris kalian di 3 event ini. Berapa banyak, silvernya kurang lebih 28 juta juga. Jadi, ditotal-totalin energi yang kalian butuhkan adalah 28 dikali dengan, 3, yaitu 84 silver, 84 juta silver untuk event The Cowardly Lion ini. Lalu event yang terakhir, ya yaitu Classic Arena Takedown. Nah, di sini Classic Arena Takedown ini nggak perlu strategi atau cara seperti sebelum-sebelumnya, sorry maksud gua, di Classic Arena ini event yang paling gampang lah di event Fusion ini, sama seperti yang pertama, kalian nggak butuh, strategi-strategi, yang kalian butuhkan ya tinggal nyerang musuh, refresh, ya seperti itu. Oke. Jadi kalau ditotalin, yang bisa kita dapetin dari ini semua, itu 400 fragmen. Dengan kita melupakan ini ya, dengan kita melupakan 50 di Champion Chess turnamen yang di sini, sorry, 50 Champion Chess yang di turnamen sini, dan juga ada 50, eee, fragmen di Summon Rush. Nah, sebenarnya ya, sorry ini gua hapus semua ya, kalau kalian mau lihat bisa kalian stopin atau di SS. Sebenarnya, semua ini sebenarnya gampang aja kelihatannya, tapi kalau gua sebagai F2P, kalau kalian yang Sultan mungkin nggak keberatan lah. Cuman gua yang F2P, gua biasanya, ribet di antara 3 event, yaitu di Summon Rush ini. Kenapa? Karena kalian membutuhkan batu. Tadi gua belum jelasin ya. Jadi di Summon Rush ini kita akan memecahkan batu kita sebanyak mungkin lah, mungkin kurang lebih yang dibutuhkan kalau misalnya kalian punya Ancient ya, batu kuning, kalian membutuhkan kurang lebih mungkin 10 Ancient, mungkin kurang lebih 10 Ancient, dan itu cukup berat buat player-player yang masih baru atau mid game, yang bukan udah akunnya gede, itu rada sulit. Seperti gua juga kesusahan, karena yang gue punya palingan batu biru atau void atau merah, merah juga palingan cuma 1 atau 2. Jadi gue biasanya kesusahan di yang pertama di Summon Rush, terus yang kedua juga di, Champion Chess Tournament. Kenapa? Ya sama seperti yang di Summon Rush, bedanya di Champion Chess Tournament ini kan lebih fleksibel ya. Kita bisa pakai batu, bisa kita fusion, champion-champion apa aja, bisa epic ataupun rare ataupun legendary ataupun mythic yang kita simpen, itu bisa kehitung kalau kita nimbun gitu. Masalahnya kan gua akun baru lah, maksudnya masih player mid, jadi gue belum punya tabungan sebanyak itu. Dan yang ketiga itu adalah sama, di sini juga, di champion, sorry, yang ketiga ada di champion training turnamen. Kenapa di champion training turnamen? Sorry, gua mungkin ganti warna ya. Champion training turnamen. Kenapa di sini? Karena, biasanya gua,
menggunakan buku itu di champion training event, yang pertama, karena buku itu kehitung kan. Jadi ini memudahkan gua, karena gue biasanya tuh, nyimpen buku banyak dan memang gua spesialin untuk event-event kayak gini. Sedangkan di champion training turnamen itu dan buku itu nggak dihitung dan yang diperlukan adalah meng-upgrade champion, baik itu rank-nya ataupun levelnya. Dan biasanya, simpenan gua untuk meng-upgrade champion atau menaikkan rank champion itu sudah habis di champion training event ini. Jadi di champion training event ini udah kepakai semua resource gua. Jadi ketika champion training turnamen, gua udah kehabisan resource. Udah ibaratnya tinggal sisa-sisanya banget lah. Jadi di sini agak agak keribetan, sorry, di sini agak keribetan. Cuman yang paling paling fatalnya adalah ya di 2 ini, Champion Chess Tournament yang seperti yang tadi gue bilang, dan juga Summon Rush, karena harus membutuhkan banyak, simpanannya. Oke, mungkin, sekian ya video gua kali ini. Ke depannya mungkin gua akan ngebahas event-event fusion atau event-event collab ke depannya, schedule-nya kayak gimana, seperti ini juga sama. Tapi mungkin karena ini pertama kalinya gue jadi banyak kesalahan dan gue juga banyak groginya, banyak yang miss ngomongan gue nggak sesuai dengan teks yang gue udah buat gitu. Cuman ya nggak apa-apa lah, ini latihan dan juga gue udah mepet. Sebenarnya gue harusnya kerjain dari tadi malam atau tadi pagi, cuman kebetulan gue ada urusan, gue harus ke rumah sakit juga, keluarga gue sakit. Jadi mau nggak mau gue buat sekarang walaupun telat, ya mending telat lah dibandingkan dengan nggak sama sekali. Oke, mungkin sekian dulu video ngebahas event Fusion kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian suka video ini. See you in the next video. Bye-bye.